Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah sadaqa wa'da wa nasara 'abda wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamal a'yad diyafatan li'ibadihi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi ja'ala al-jannata lil muttaqin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ahussukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Hadirin jamaah salat Idul Fitri hafizakumullah. Walaupun di saat ini kita dalam masa pandemi, namun alhamdulillah pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk merasakan kebahagiaan. Meskipun saat ini kita dalam masa-masa yang sulit, tapi alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk merayakan hari kemenangan yang penuh kebahagiaan. Semoga kita dianugerahi umur yang panjang sehingga dikembalikan oleh Allah untuk menikmati kelezatan ibadah pada bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara yang berbahagia, banyak sekali hikmah, pelajaran dan makna yang dapat kita petik dari mewabahnya COVID-19. Di antaranya kita diingatkan untuk selalu bersabar dan bersyukur dalam situasi apapun dan dalam kondisi bagaimanapun. Sabar dan syukur adalah dua senjata bagi seorang mukmin di dalam mengarungi kehidupan di dunia. Jika kita tidak menghiasi diri kita dengan sifat sabar dan syukur di dalam situasi seperti ini, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali hanya kenistaan, kerisauan, kepenatan, kesusahan dan kesedihan. Sebaliknya, jika kita tanamkan sabar dan syukur di dalam hati kita, maka kita akan meraih ridho Allah dan pahala yang besar di kehidupan di akhirat. Mewabahnya virus ini juga mengingatkan bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Hanya dengan makhluk yang sangat kecil itu, banyak orang menjadi tak berdaya, banyak orang jatuh sakit, bahkan banyak orang yang meninggal dunia. Hal ini seakan mengikis habis kesombongan pada diri manusia. Manusia itu makhluk lemah yang memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, tidak sepatutnya kita menyombongkan dan membanggakan diri. Menyebarnya virus ini juga mengingatkan kita akan kematian. Manusia pasti akan mati. Manusia tidak selamanya akan hidup di dunia ini. Semuanya pasti akan berakhir dengan kematian. Tidak seorang pun dapat memajukan kematian dan memundurkannya barang sesaat pun.
Kematian adalah pintu yang akan dimasuki oleh setiap insan. Ajal tidak akan meminta izin kepada orang yang muda yang sehat. Maut juga tidak akan permisi kepada orang tua yang sudah sakit-sakitan. Maut akan menjemput seseorang secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Virus ini adalah satu di antara sekian sebab kematian manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Menjalarnya virus ini juga mengingatkan kepada kita akan arti penting dan ilmu agama. Tanpa ilmu agama, kita tidak akan mampu menggali hikmah dari suatu kejadian. Tanpa ilmu agama, kita tidak akan dapat bersabar dan bersyukur sebagaimana mestinya. Tanpa ilmu agama, kita tidak akan mampu menyikapi musibah sesuai tuntunan syariat Islam. Hadirin yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah karena telah dianugerahi kekuatan untuk menuntaskan ibadah puasa dan berbagai ibadah lainnya selama 1 bulan penuh, bulan Ramadan. Setiap kali selesai menuntaskan suatu ibadah, seorang mukmin yang baik akan berharap-harap cemas, berharap ibadahnya diterima oleh Allah, dan cemas jangan-jangan ibadah yang telah dilakukan tidak diterima oleh Allah. Harapan itu akan memotivasinya untuk terus melakukan ibadah, sehingga ia bisa menghimpun bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan akhirat nantinya. Sedangkan kecemasan dan kekhawatiran itu akan mendorongnya untuk selalu beribadah, karena ia tidak tahu ibadah mana yang diterima oleh Allah Ta'ala. Apakah ibadah yang telah dikerjakan atau ibadah yang akan dilakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah hak-hak Allah kita tunaikan selama Ramadan melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, tibalah kini waktu untuk memenuhi hak-hak sesama hamba. Hari raya adalah salah satu momen yang tepat untuk mempererat tali silaturahim dan memperkuat hubungan persaudaraan sesama muslim dan sesama anak bangsa. Di dalam musim pandemi, janganlah menghalangi kita untuk bersilaturahmi, karena silaturahim bisa dilakukan dengan berbagai cara. Jika tidak memungkinkan dengan bertemu fisik, maka bisa diganti dengan pertemuan secara daring. Silaturahmi juga dapat dilakukan dengan saling bertegur sapa dan menanyakan kabar melalui sambungan telepon maupun media sosial. Di musim pandemi COVID-19 ini, kita memang dianjurkan untuk menjaga physical distancing, jarak fisik. Akan tetapi jarak sosial tidak boleh renggang. Jarak persaudaraan harus tetap dekat. Jembatan penghubung antar kerabat harus tetap dibentangkan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Wahai Rasulullah, beritahulah aku tentang sesuatu yang jika aku kerjakan maka aku akan masuk surga." Lalu Rasulullah menjawab, "At'imit ta'am wa afsis salam wa silil arham wa qumil bil lail wan nasu niyamun tadkhul jannah bisalamin." Artinya, berikanlah makanan, tebarkanlah salam, sambunglah tali silaturahim, dan lakukan sholat malam ketika orang-orang tidur, maka engkau akan masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadirin yang berbahagia, musim pandemi jangan sampai membuat kita memutus tali silaturahim. Jangan sampai keluarga dan kerabat kita merasa kita tinggalkan dan kita abaikan. Walaupun di masa pandemi, kita tetap bisa menjaga hubungan baik dengan mereka. Kita jaga hubungan baik itu dengan cara membantu mereka dikala mereka membutuhkan bantuan. Kita diberi utang mereka jika butuh utangan. Kita kunjungi mereka jika memungkinkan. Jangan tunggu mereka berbuat baik kepada kita, lalu kita balas kebaikan mereka. Kita berlomba-lomba di dalam kebaikan,
Menyambung silaturahim adalah salah satu kewajiban dan memutus silaturahim termasuk salah satu dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah qati, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Hadirin yang berbahagia, yang terakhir termasuk silaturahim adalah membantu kerabat kita ketika mereka di dalam kondisi membutuhkan, terutama di dalam situasi seperti ini. Di dalam hadis disebutkan, ma min mu'minin yu'azzi akhahu musibatan illa kasahu wa subhanahu min hulanil karamah yaumal qiyamah. Artinya tidaklah seorang mukmin menghibur saudaranya karena musibah yang menimpanya, kecuali Allah akan mengenakan kepadanya pakaian-pakaian kemuliaan di hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Janganlah kita menganggap silaturahim sebagai beban. Jangan pula berpikir bahwa silaturahim hanya akan menambah kesusahan yang sedang kita rasakan. Bahkan sebaliknya, hadirin sekalian, dengan sebab silaturahim itu Allah akan mengangkat kesusahan dari kita dan melapangkan rezeki kita. Nabi SAW bersabda, man sarrahu an ya'uddallahu fi umrihi wa yuwassi'a alaihi rizqahu wa yadfa'a anhu mitatassu falyasil rahimah. Rawahu Al-Hakim fil Mushtarak. Barang siapa yang menginginkan dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, dan diselamatkan dari kematian yang buruk oleh Allah, maka hendaklah sambung silaturahim dengan kerabatnya. Hadirin rahimakumullah. Kepada selain kerabat dan keluarga juga kita lakukan hal yang sama. Kita jadikan hari raya sebagai momentum untuk mempererat hubungan kita dengan tetangga, teman, kolega, dan seluruh lapisan masyarakat. Saling bermaaf-maafan harus menghiasi hari raya kita. Yang lalu biarlah berlalu. Kita maafkan kesalahan orang lain kepada kita. Kita adalah saudara-saudara sesama muslim. Kita adalah bersaudara sesama anak bangsa. Janganlah kita termasuk mereka yang membawa pahala sholat, puasa, dan berbagai ibadah yang lain, sekaligus juga membawa dosa yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia, yaitu mereka yang berbuat zalim kepada orang lain dan belum sempat meminta maaf atau kerelaan darinya sampai ajal tiba. Mereka lah orang yang bangkrut sebangkrut-bangkrutnya di akhirat kelak. Pahala mereka akan diambil dan diberikan kepada orang-orang yang mereka zalimi. Jika tidak cukup, maka dosa-dosa orang yang mereka zalimi akan diambil dan ditimpakan kepada mereka. Lalu mereka dilemparkan ke api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa'usikum binafsi bitaqwallah wa taqwallaha ta'ala fi hadzal yaumal 'adzim washkuruhu ala tamami siyam wal qiyam wa asbihu ramadhana bi siyami sibun min syawal liyakuna lakum kasiyamid dahr. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama amartana faqultu wa qaulukal haq innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma
sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al idana hadha sa'adatan wa talahuman wa masarratan wa tarahuman wa zidna fihi tuma'ninatan wa ulfatan wa hana'atan wa mahabbatan wa adahu alaina bil khairi war rahmat wal yamni wal barakat. Allahumma ja'alil mawaddata sumtana wa badalal khaira lin nasi da'bana. Allahumma adimis sa'adah ala watanina wansuril bahjah fi buyutina wahfadna fi ahlina wa arhamina wa akrimna bikaramika fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innahu ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar.